أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi kita semua untuk kembali duduk dalam majelis ilmu. Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita tentang pentingnya ilmu. Allah Azza wa Jalla menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah mereka orang-orang yang berilmu. Pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita sampai kepada pembahasan tentang al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua khuf. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal mashu 'alal khuffaini sunnatun, dan mengusap kedua khuf adalah perkara yang sunnah. Mengusap kedua khuf adalah perkara yang sunnah. Kita akan membahas pembahasan ini dengan poin-poin. Kita mulai dari poin pertama. Pembahasan ini adalah pembahasan fikih. Poin pertama, pembahasan ini adalah pembahasan fikih. Disebutkan di dalam kitab akidah. Karena ada kaitannya dengan masalah akidah. Yang kita tahu bahwasanya seharusnya pembahasan ini tertera dalam kutubul fuqaha, kitabnya para ahli fikih. Namun Al-Imam Al-Barbahari menyebutkannya di sini karena ada kaitannya dengan masalah akidah. Masalah fikih yang ada kaitannya dengan masalah akidah. Mana dia? Faman ankara al-masha 'ala al-khuffain, kata Syekh Al-Fauzan, barang siapa yang mengingkari pensyariatan mengusap dua khuf
fa innahu yakunu kharijan min ahli sunnati wal jamaah. Maka dia keluar dari akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ini kaitannya. Tatkala seseorang mengingkari pensyariatan ini, mengingkari perkara sunnah ini, yaitu mengusap kedua khuf, maka dia keluar dari koridor akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ikhwatal iman? Ada yang tahu jawabannya? Karena mengusap kedua khuf ini datang dengan riwayat yang mutawatir. Datang dengan riwayat yang mutawatir. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menyebutkan terdapat sekitar 40 hadis, kata Imam Ahmad rahimahullah, fihi arba'una hadisan, terdapat 40 hadis yang berbicara tentang syariat mengusap dua khuf. Sekitar berapa? 40 hadis. Anak kasih antum faedah ilmu hadis. Hadis mutawatir itu ada dua. Hadis mutawatir itu ada dua. Ada namanya mutawatirun lafziyun, mutawatirun lafzi. Yang kedua mutawatirun ma'nawi. Ada yang bisa ulang? Syam. Terus? Lafzi. Yang pertama, hadis mutawatir secara lafzi, yaitu ma tawatara lafzuhu wa ma'nah. Hadis yang mutawatir secara lafaz dan secara makna. Dia mutawatir dari dua sisi. Itu nama mutawatir lafzi. Dia mutawatir dari dua sisi. Sisi ya bahasa hadisnya dan sisi makna hadisnya. Contoh hadis yang sering antum dengar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama diriku dengan sengaja, kata Nabi SAW, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan 70 sahabat lebih dengan lafaz yang sama, tidak ada perbedaannya, dan maknanya sama. Lafaz sama, otomatis makna sama. Paham para jamaah? Baik. Yang kedua, mutawatir ma'nawi. Hadis yang mutawatir secara makna, tidak secara lafaznya. Maknanya sama, tapi isi kandungannya satu, makna kandungannya satu. Dan mutawatir ma'nawi ini sangat banyak. Contohnya hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa, lebih dari 100 hadis. Antum bayangkan. Ini contoh mutawatir Ini juga contohnya ini yang kita bahas. Hadis tentang mengusap dua khuf. Ini juga mutawatir ma'nawi. Hadis yang berbicara tentang makna ini sekitar berapa? 40 hadis. Jelas para jamaah? Baik. Yang penting antum tahu sudah. Kemudian poin yang keberapa? Poin yang kedua. Wal mashu 'ala al-khuffaini rukhsatun wal 'amalu bir-rukhsati sunnah. Poin kedua kita, mengusap kedua khuf
adalah perkara yang disunnahkan. Afwan. Mengusap kedua khuf adalah perkara yang menjadi keringanan dalam syariat. Saya ulang. Mengusap kedua khuf adalah apa? Rukhsah. Perkara yang menjadi keringanan dalam syariat. Poin pentingnya, wal amalu birrukhsati sunnah. Mengamalkan keringanan itu hukumnya sunnah. Jadi jangan, kalau ada syariat ini memberikan kemudahan, jangan mengatakan kita ambil jangan yang mudah-mudah saja, yang keras-keras kita ambil, ya, yang sulit-sulit. Enggak, antum mengamalkan yang sunnah, yang keringanan itu adalah bagian dari sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Sesungguhnya Allah mencintai apabila diamalkan keringanan-keringanannya. Allah mencintai apabila diamalkan apa? Keringanan-keringanannya. Akan datang poin berikutnya tentang keringanan juga. Masalah mengqashar salat. Allah senang, Allah cinta kepada hamba-hamba yang melaksanakan keringanan yang Allah berikan. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, sebagaimana Allah membenci orang-orang yang melakukan maksiatnya. Apa poin kedua kita? Apa poin kedua kita? Aywa, mengusap kedua khuf adalah perkara yang menjadi keringanan dalam syariat, dan mengamalkan keringanan adalah Taib. Poin ketiga. Poin ketiga. Para ulama ijma' tentang pensyariatan mengusap kedua khuf. Apa nama ijma'? Sepakat. Artinya ini perkara yang tidak ada perdebatan. Pembahasan mengusap kedua khuf ini adalah perkara yang disepakati, bukan menjadi ajang perbincangan dan perdebatan dan perselisihan para ulama. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang disunahkannya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, apa kata beliau? Ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma' alal jawazil mashi alal khuffain. Beliau mengatakan ulama yang diperhitungkan, ulama yang diperhitungkan dalam ijma' telah bersepakat tentang bolehnya mengusap khuf fis safari wal hadari, dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan mukim. Sepakat. Kemudian beliau menjelaskan, sawa'an kana li hajatin aw li ghairiha,
Entah ada kebutuhan ataupun tidak ada kebutuhan. Nah, lihat ikhwatal iman. Entah ada kebutuhan ataupun tidak butuh. Biasalah muntengadu kaos naik. Ya. Kapan para jamaah? Musim dingin kan? Atau sakit. Ya, ini bebas kalau hukum al-mas'u al-khuffain ini enggak ada kaitannya dengan uzur. Tidak dikaitkan dengan uzur, tidak dikaitkan dengan kondisi, dan tidak dikaitkan dengan keadaan. Mau butuh ataupun tidak butuh tetap disyariatkan, tetap diperbolehkan. Bahkan kata beliau, hatta yajuzu lil mar'atil mulazimati baitaha waz-zamanul ladzi la yamshi. Bahkan diperbolehkan bagi wanita yang diam di rumahnya terus menerus, atau orang yang cacat yang tidak mampu berjalan, tetap boleh dia pakai. Akan tetapi yang mengingkarinya hanya dua kelompok. Nah, perhatikan kata Syekh, kata Imam Nawawi, wa innama ankarathu syi'atu wal khawariju. Akan tetapi yang mengingkarinya hanyalah kelompok Syiah dan kelompok Khawarij. Ini dua golongan yang menyelisihi pensyariatan mengusap kedua khuf. Baik. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, haddathani sab'una min ashabi Rasulillah SAW, telah menceritakan kepadaku 70 sahabat Nabi SAW. Ini penuturan tabi'in. Hasan Al-Basri yang menuturkan dari 70 sahabat, telah menceritakan kepadaku 70 sahabat Nabi SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu alal khuffain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengusap kedua khufnya. Artinya ini sudah syariat, sebuah praktek yang sangat populer di zaman Nabi SAW dan di zaman para sahabat. Makanya pengingkaran dua kelompok ini adalah pengingkaran yang syadz, yang nyeleneh. Mereka mengingkari hadis yang mutawatir. Mereka mengingkari ijma' kesepakatan para sahabat dan kesepakatan para ulama. Baik. Kemudian poin keberapa? Syam keberapa Syam? Keempat. Syurutuhu, syarat-syaratnya. Syarat-syarat mengusap kedua khuf. Syarat yang pertama, ayyakuna labisan lahuma ala taharatin. Hendaklah dia memakainya dalam keadaan suci. Hendaklah dia memakainya dalam keadaan suci. Artinya sudah berwudu. Sebagaimana dalam hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Kita simak hadis ini ikhwatul iman. Kata Mughirah ibn Syu'bah, qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan.
Fa'ahwaitu li'anzi'a khuffai. Aku pun menjulurkan kedua tanganku untuk mencabut kedua khuf Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala da'huma. Apa kata Nabi SAW? Biarkanlah keduanya. Apa bahasa Clarana? Terdoang wah. Bahasa Imal arurang Nabi. Terdoang wah. Ya. Biarkan dia. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan aku sudah bersuci. Kedua kaki sudah bersuci. Famasaha alaihima. Barulah Nabi SAW mengusap keduanya. Jelas? Baik. Ada, maka hadis ini ikhwatal iman menunjukkan, ya, disyariatkan untuk mengusap khuf kapan? Ketika berwudu. Disyariatkan mengusap khuf itu ketika berwudu, dan satu kali usapan, dan yang diusap bukan bawahnya tapi bagian atasnya. Para ulama menyebutkan, Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya, tangan kanan dibasuhkan dengan air, kemudian diusap. Gimana cara saya? Ya, ini anggap, ya, antum anggap sudah ini nih. Ya, mulai dari ujung jari atasnya itu naik ke sampai apa? Kedua mata kaki sampai khuf itu. Kemudian tangan kiri juga mengusap mulai dari kaki jari-jarinya terus kemana? Ya, sampai kedua mata kaki. Seperti itu cara mengusap seperti ini. Yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Yo. Kan si dekil si bawah, yang kotor yang bawah. Itulah agama itu, bukan dengan akal dan logika, tapi agama itu dengan dalil dan hujjah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan, ya, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, istihbabu khidmatil ulama wal fudala. Sunnahnya berkhidmat, melayani orang-orang berilmu dan orang-orang yang mulia. Mughirah, lihat, melayani Nabi SAW dengan ingin mencabut apa? Kedua khufnya. Makanya Al-Imam Syafi'i dulu ketika di Mesir, ada seorang yang memegangkan apa? Pelana kudanya. Nah, ini termasuk sunnah. Dia berkhidmat, melayani, ya, orang-orang berilmu. Tetapi jangan sampai gulu dan berlebihan, sampai nanti dianggap bekas cuci tangannya berkah. Ini berlebihan. Nanti berebutan. Taib. Kemudian syarat yang keberapa? Syarat yang kedua, ayyakun al-khuffani awul jawarib tahiratan. Hendaknya lah kedua khuf tersebut suci dari najis. Apabila dia najis, maka tidak boleh untuk diusap, harus dicabut. Itu syarat yang kedua. Sama seperti syarat pakaian di dalam sholat. Pakaian yang najis, ya harus dicabut, diganti, bukan diusap. Kalau diusap, apakah bisa menggantikan? Tidak bisa. Dengan dalil ketika Nabi SAW sholat menggunakan sandal, Jibril datang mengatakan kepada Nabi SAW bahwa sandalnya ada najis. Nabi SAW segera membuang sandalnya. Andai kata cukup dengan diusap, digosok-gosok, Nabi akan menggosok-gosok sandalnya. Tapi disuruh lepas
lepaskan. Taib. Syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang ketiga, ayyastura mahallal fardi, hendaknya lah khuf tersebut menutupi tempat yang diwajibkan. Apa maksudnya? Khuf tersebut hendaklah menutupi tempat yang diwajibkan. Apa maksudnya? Khuf itu menutupi kedua mata kaki. Jadi bagaimana ana melihatkan antum model khuf zaman dulu ya? Seperti ini para jamaah. Kalau antum lihat seperti ini, tapi antum lihat ini? Bisa dilihat? Kalau antum kesempatan pergi umrah di musim dingin, antum akan lihat orang-orang di negara Timur Tengah itu banyak pakai khuf di masjid itu. Ya? Iya, seperti pisau jenggal terbuat dari kulit. Dipakai di dalam masjid biasanya mereka. Dia menutupi kedua mata kaki. Dan ini sepakat mazhab yang empat. Mazhab yang empat, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad. Mereka mengatakan ya, khuf yang diusap itu adalah khuf yang menutupi kedua mata kaki. Memang ada sebagian para ulama ya, mereka membolehkan mengusap khuf yang tidak menutupi kedua mata kaki. Tapi ini pendapat yang lebih kuat. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya. Syarat yang keberapa, Syam? Yang keempat. Ayyakun al-mashu fil waqtil muhaddad syar'an. Mengusapnya pada waktu yang telah ditentukan secara syariat. Mengusapnya pada waktu yang telah ditentukan secara syariat. Nah, ana bertanya kepada antum sekarang. Berapa waktunya untuk orang yang mukim, berapa waktunya untuk orang yang musafir? Abu Amel tes jadi ilmu. Pak Win, selama ini pernah Pak Win praktekkan? Allahu Akbar, bentar tada hang dulu. Sama, pakai kaos kaki dihukumi sama. Kaos kaki yang menutupi kedua mata kaki. Taib. Untuk orang yang mukim 1 hari 1 malam atau 24 jam. Sedangkan orang yang musafir itu masanya, waktunya 3 hari 3 malam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Nabi SAW menjadikan waktu 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir. Wa yauman wa lailatan lil muqim, dan 1 hari 1 malam untuk orang yang muqim. Baik. Pertanyaannya, kapankah dihitung ya mengusap apa namanya khuf itu? Kapan mulai dihitung waktunya? Ada yang tahu kapan dimulai waktunya? Hah? Lah ya dari bangun sampai tidur lagi kan. La ilaha. Ijtihad. Ijtihadnya Pak Win dari bangun sampai tidur lagi. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, waktu mulai dihitungnya adalah dari awal mengusap setelah berhadas. Saya ulang, dari awal mengusap setelah berhadas. Ini mazhabnya Al-Imam Al-Auza'i. Kemudian salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi. Ulama Syafi'i memilih dia ini. Baik. Paham apa enggak maksudnya? Waktu dihitungnya kapan? Dari awal mengusap setelah berhadas. Maksudnya begini, contoh, Pak Win pakai kaos kaki, pakai khuf pada jam 10 misalkan. Ya, di rumah kurang sehat, misalkan pakai kaos kaki. Diberwudu, kemudian dipakai khufnya atau kaos kakinya. Pada jam 12 dia berhadas, kemudian berwudu pada jam 12.15. Jelas Pak Win? Ya. Maka waktu pertama kali dia mengusap itu mulainya, kan dia berhadasnya jam berapa? Jam 12. Kemudian dia wudunya kapan? Nah, di situ dia mengusap. Antum musab pertama situ. Itulah dihitung pertamanya. Berarti kapan berakhirnya besok? Jam 12.15 waktu besoknya. Paham? Paham apa enggak para jamaah? Nah, itu cara ngitungnya. Kalau orang musafir, misalkan Pak Win musafir lagi. Ya. Dia musafir berangkat. Misalkan ke Jakarta atau ke tempat yang jauh. Dia pakai khuf ini, ya, pakai khuf. Kemudian dia berangkat safar jam 8 pagi. Tiba-tiba sampai bandara jam 10 misalkan. Batal lah wudunya. Antum basuh dia, antum usap dia, antum usap khuf antum jam setengah 11. Misalkan hari apa? Hari Selasa. Berarti kapan habisnya? Rebo, Kamis, Jumat. Jumat jam setengah 11. Itulah dia habis. Jelas Pak Win? Belum jelas? Belum. Kalau yang mukim jelas tadi?
Nah, jelas. Taib. Ingat yang penting antum paham kapan yang menjadi awalnya itu. Awal dihitung itu adalah ketika mengusap pertama setelah hadas. Setelah berhadas. Kan Pak Win nih, saya ulang. Antum misalkan hari apa ini? Hari Rebo. Misalkan antum safar ke Jakarta. Antum berwudu kemudian pakai khuf. Jam 8 berangkat. Sampai bandara jam 10. Batallah wudu. Kemudian antum berwudu setengah 11. Antum usaplah khuf antum. Nah, itu dihitung mulai dari situ. Bukan mulai dihitung dari berangkat di rumah itu, tapi dihitung ketika mulai mengusap pertama setelah berhadas. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu terakhir jam setengah 11, situlah berakhir dia. Gas Pak Win? Nah, kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, mahallul mashi wa sifatuhu. Syaratnya sudah selesai. Sekarang poin keberapa? Poin kelima. Tempat yang diusap dan tata cara mengusapnya. Al-mahallul masyru' mashuhu dhahrul khuffi. Tempat yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian atas khuf. Tempat yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian apa? Atas khuf. Berdasarkan ucapan Ali radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan dalam Sunan Nabi Dawud. Apa kata Ali radhiyallahu taala anhu? Insyaallah antum ini semua ana berbaik sangka kepada antum. Antum semua tahu ucapan ini. Nah, apa ucapan itu? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi. Jikalau sekiranya agama itu dengan akal dan logika. Ya, jikalau apa? Sekiranya agama itu dengan apa? Akal dan logika. Lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah. Maka niscaya yang diusap bagian bawah itu lebih utama daripada bagian atasnya. Namun ternyata kata Ali, laqad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zahiri khuffaihi. Ini letak poin syahidnya, menjadi saksinya. Sungguh aku melihat Nabi SAW mengusap bagian atas khufnya, bukan bagian bawah. Yang kesentuh kotoran kan bagian bawah. Tapi inilah agama itu, bukan dengan akal dan logika, bukan dengan perasaan, bukan dengan kata orang, bukan dengan katanya, bukan dengan kayaknya. Tapi agama ini dengan hujjah apabila berkaitan dengan hukum Allah, dengan syariat. Nggak boleh main-main perasaan. Kalau antum main perasaan dengan perempuan, ya. Tapi kalau dengan agama ini ada hal-hal yang tidak masuk pada logika kita. Ya, coba masuk akal nggak itu? Ya, antum pakai sepatu nginjak lumpur, nginjak tanah, tapi yang diusap yang mana? Atasnya. Kan aneh. Antum nih, sepatu antum kotor, bawahnya yang dicuci atasnya. Ya, orang ketawa apa enggak? Ya, kembik dengan dia katanya. Kenapa yang dicuci atasnya, bawahnya enggak dicuci? Yang kotor bawahnya, atasnya masih bersih. Tapi itulah dia, dalam masalah ini kita tidak boleh bermain akal dan logika. Kemudian sifatnya bagaimana?
Ya. Sifatnya bisa dengan satu tangan, bisa dengan dua tangan. Kalau satu tangan basahi dulu, misalkan Pak, ya. Kemudian mulai dengan kaki kanan dulu. Diusap mulai dari jarinya. Ya, dari atas jemari, kemudian naikkan ke atas sampai sekitar mata kaki itu. Coba kira-kira gimana Sam? Coba dulu. Antum coba bismillah dulu. Coba. Antum ambil air terus. Ya, terus. Nah, seperti itu. Bisa langsung pakai dua tangan. Ya, bisa satu tangan, kaki kanan, baru kaki kiri. Kemudian ambil dengan dua tangan bisa, lepaskan airnya, kemudian apa? Usap secara bersamaan. Baik. Ini sifatnya. Kemudian poin yang terakhir yang kita bahas dari pembahasan kita ini adalah ma yubtilul mas, yang membatalkan hukum al-mashu, mengusap kedua khuf, yang membatalkannya. Satu, wahid, inqida'ul muddah, habisnya masanya. Dia mukim tapi dua hari. Kalau ini dia ngerombok mesa ini, ya. Kemudian yang membatalkan yang kedua, al-janabah, junub. Kalau junub harus dilepas, tidak berlaku lagi, terputus sudah dia itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dan al-Imam An-Nasa'i dari hadis Safwan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kami agar jangan melepaskan khuf selama 3 hari 3 malam, kecuali karena junub. Lakin min ghaitin au baul, tapi ya dalam kondisi buang air besar ataupun buang air kecil. Kalau qada hajat, BAB atau BAK, itu tetap berlaku hukum itu. Enggak perlu antum buka sepatu antum. Ya, khuf antum enggak perlu dibuka. Ya, selama dia tidak junub. Jelas? Jelas syarat yang kedua? Yang membatalkan yang kedua? Apa yang kedua? Junub. Yang ketiga, yang membatalkan al-mashu alal khuffain, melepaskan kaki dari kedua khuf itu atau mencabut kedua khuf tersebut. Naz'ul mamsuhi alaihi minar rijlain, melepaskan kedua khuf tersebut. Kalau dilepaskan, otomatis dia batal. Jadi ini 3 perkara yang disebutkan oleh para ulama yang membatalkan al-mashu alal khuffain. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya al-mashu alal jawrabain? Bagaimana hukumnya mengusap kedua kaus kaki? Boleh apa tidak? Apakah bisa dikiaskan khuf dengan kaus kaki? Kira-kira dulu, kira-kira. Antum kan pakai kira-kira nih. Hah? Boleh. Ya, boleh. Bukan dengan kira-kira, tapi dengan dalil. Riwayat Abu Dawud.
Dari hadis Mughirah ibn Syu'bah, anna Nabi SAW tawadda, bahwasanya Nabi SAW berwudu, wa masaha 'alal jawrabain. Kemudian beliau SAW mengusap kedua kaos kakinya. Tentu kaos kaki yang statusnya sama dengan khuf, yaitu yang menutupi kedua mata kaki. Selesailah pembahasan kita, walillahil hamd, al-mashu 'alal khuffain. Kemudian pada bulan yang akan datang insyaallah pembahasan tentang hukum mengqasar salat. Ya, masalah apa? Mengqasar salat akan kita bahas biiznillah taala. Silakan kita azan dulu. Allahu akbar, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'a huda ma ba'd. Jadi ada pertanyaan, adakah dalil sahih bahwa ketika salat sunnah ba'diyah kita harus bergeser beberapa langkah? Karena sepengetahuan ana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sunnahnya di rumah beliau. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan kepada yang bertanya.
dalilnya dari dua sumber, Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, Ana akan bacakan dalilnya dari surat Ad-Dukhan ayat ke-29. Allah mengatakan, "Fama bakat 'alaihimus sama' wal ardu wa ma kanu munzarin." Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberikan tangguhan oleh Allah. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan orang mukmin ketika ia meninggal dunia, maka bumi yang dahulu yang menjadi tempat ibadahnya akan menjadi saksi, akan menangisi dia. Langit dahulu yang amalannya naik melalui langit itu juga akan menangisinya. Subhanallah. Kemudian juga dalil yang digunakan oleh para ulama, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surat apa? Al-Zalzalah ayat ke-4. Ya. Apa kata al-Imam Asy-Syaukani? Wal illatu fi dzalik. Ya. Jadi ayat itu mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbar. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya, menjadi saksi. Entah amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Jadi hari kiamat nanti tanah ini akan menjadi saksi pada bagi kita para jamaah. Yang hadir kajian di tempat ini fulan selalu hadir di sini. Dia akan menjadi saksi bagi kita. Makanya Al-Imam Syaukani menyebutkan, apa illah, kenapa dianjurkan kita berpindah selesai menunaikan sholat wajib, berpindah tempat untuk menunaikan sholat sunnah. Apa kata beliau? Apa illahnya? Apa sebabnya? Wal illatu fi dzalika taktsiru mawadhi'il ibadah, memperbanyak tempat-tempat ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Baghawi, li'anna mawadhi'as sujud tashhadu lahu, karena tempat-tempat sujudnya dia itu akan bersaksi bagi dia pada hari kiamat. Kemudian juga dalil hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya, Muawiyah menegur salah seorang yang bernama Nafi' ibn Jubair. Salat wajib selesai itu langsung bangun salat sunnah. Muawiyah mengatakan, la ta'ud lima sana'at. Jangan kau ulangi perbuatanmu. Menyambung salat wajib dengan salat sunnah. Idza shallaital jumu'ah fala tasilha bi salatin hatta takallam au takhruj. Jika engkau selesai sholat Jumat, jangan langsung sholat sampai engkau berbicara atau keluar dari tempat itu. Artinya berpindah. Ini beberapa dalilnya. Kemudian dalil yang lebih jelas hadis Abu Daud dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi SAW? Ayajizu ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhara an yaminihi aw an shimalihi fi shalah, yakni fi subhah. Apakah kalian lemah? Apakah kalian tidak sanggup untuk maju atau mundur ke kanan, ke kiri ketika dia akan menunaikan sholat sunnah? Ini dalil yang sangat jelas. Makanya Nabi SAW itu pindah dari masjid ke rumahnya sholat. Ya. Dan Nabi itu tidak sholat satu tempat. Jelas para jamaah? Allahu ta'ala ala wa'ala. Ada pertanyaan yang lain? Bismillah. Kalau sudah ada enggak ke arah mana yang lebih utama? Misalkan setelah sholat ini pagi yang atau sholat 4 rakaat misalkan dua-dua, utamanya itu ada utama enggak, tidak ke kiri atau ke kanan?
Tidak ada dalil secara jelas mengenai itu. Ya. Dalil yang diterangkan di sini adalah ketika selesai salat ba'diyah. Nah, tapi secara umum ayat-ayat yang illah yang disebutkan tadi itu adalah taktsir mawadi'us sujud, memperbanyak tempat sujud. Andai kata dia pindah misalkan, tidak ada masalah. Dalam rangka dia mengamalkan ayat tadi, yauma idzin tuhadditsu akhbarah, agar banyak bumi-bumi itu menjadi tempat dia bersaksi. Nah, agar banyak bumi-bumi yang menjadi saksi bagi dia. Makanya dalam madhab Syafi'i disunnahkan. Nah, disunnahkan. Ini madhab Syafi'i ini para jamaah. Disunnahkan pindah untuk apa? Menunaikan salat sunnah. Di Pak Win salat wajibnya misalkan saf kedua. Ya tinggal pindah ke kiri atau ke kanan, maju atau mundur. Perhatikan dan bacakan untuk ucapan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Qala ashabuna, berkata para ulama mazhab kami, madhab Syafi'i. Fa in lam yarji' ila baitihi wa arada at-tanafful fil masjid yustahabbu an yantaqila an mawdi'ihi qalilan li takthiri mawadi'i sujudihi. Kata Imam Nawawi, jikalau dia tidak pulang ke rumahnya untuk menunaikan salat dan dia ingin menunaikan salat sunnah di masjid, dianjurkan bagi dia berpindah dari tempatnya sedikit. Dianjurkan bagi dia untuk apa? Disunnahkan bagi dia berpindah tempatnya sedikit untuk memperbanyak tempat sujudnya. Kalau tidak ada tempat, kata Imam Nawawi, kalau nggak ada tempat full masjid misalkan, maka hendaklah dia memisahnya dengan apa? Zikir terlebih dahulu. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Sila Pak. Taib. Taib. Pertanyaan pertama, dalam kondisi apa kita disuruh pakai khuf dalam keadaan mukim? Tidak ada. Kita jelaskan tadi, ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan, tetap boleh pakai apa? Pakai khuf. Mau ada kebutuhan ataupun tidak ada kebutuhan, ya. Sekarang antum pulang praktikkan dia sunnah ini, antum cari kaos kaki antum yang panjang, pakai dia. Antum wudhu dulu, pakai dia. Ya, kapan antum mulai berhadas? Kapan antum mulai mengusap itu setelah berhadas itu dihitung. Jelas? Nah, jadi tidak dikaitkan dengan keadaan dan kondisi ataupun kebutuhan. Bagaimana kalau dia kecipratan, kena najis, ya otomatis. Kalau terkena najis, batallah dia. Ya. Bagaimana kita katakan 3 yang membatalkan tadi? 1, ya, habis waktunya. 2, karena junub. Yang 3 apa? Dicabut. Kemudian syarat yang kita sebutkan tadi ada berapa syarat memakainya? 4 kan? Syarat pensyaratan khuf itu ada berapa? 4. Salah satunya adalah khuf itu sendiri suci. Kalau enggak suci tidak boleh diusap. Jelas? Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Cukup sudah demikian pengajian kita para jamaah. Sudah jam 8 kurang 2 menit ini, waktu isya terlambat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.